Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang telah mengadopsi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional, diantaranya yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, adanya Roadmap SDGs 2030, serta Rencana Aksi Nasional. Di tingkat daerah juga telah ada beberapa upaya yaitu Rencana Aksi Daerah, integrasi kajian lingkungan hidup strategis, dan juga SDGs desa yang banyak sekali didengungkan belakangan ini. Namun bagaimana sebenarnya menurut teman-teman pencapaian SDGs di dalam negeri? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda Indonesia untuk terus mendorong pencapaian dan mengakselerasi pencapaian SDGs? Berdasarkan SDG Index, pada tahun 2021, Indonesia berada pada ranking 97. Ranking ini jauh di bawah Thailand sebagai negara tetangga di posisi 43 dan juga Vietnam di posisi 51. Hal ini bukan merupakan kebetulan karena memang masih banyak pembangunan yang belum berkelanjutan dan tidak inklusif seperti yang digaungkan oleh SDGs. Menurut Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung, terdapat 112 kabupaten kota yang diperkirakan akan tenggelam akibat perubahan iklim. Berdasarkan Indeks Dampak Perubahan Iklim yang dirilis lembaga dunia Maplecroft, sekitar 1.500 pulau Indonesia diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050 akibat naiknya permukaan air laut. Ancaman tenggelam tidak hanya dialami oleh Jakarta saja, namun juga pesisir utara Jawa, pesisir timur Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Tidak hanya keberlanjutan, pembangunan Indonesia juga belum inklusif. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh aset nasional. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, kita harus peduli dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Apakah kebijakan tersebut berkelanjutan, inklusif, efisien? Yang lebih penting juga harapannya kebijakan tersebut terkoordinasi dengan baik. Seperti kutipan Ban Ki-moon, pencapaian SDG sulit karena banyaknya pelaku pembangunan yang bekerja secara silo, tidak memperhatikan keberlanjutan, dan tidak menempatkan kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan at the center in the decision making. Yang kedua, karena permasalahan tujuan pembangunan berkelanjutan itu sifatnya kompleks, kita juga harus mendorong seluruh komitmen multipihak agar tidak bekerja business as usual, melainkan menemukan cara inovatif dan transformatif dengan dukungan anggaran yang aksesibel untuk mendorong pembangunan yang lebih adil sebelum tahun 2030. Sebagai generasi yang dekat dengan sosial media, kita juga harus mampu menyebarkan informasi pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk diri dan anak cucu kita. Yang terakhir, generasi muda Indonesia dapat berkontribusi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan ketertarikan serta skill dan pengetahuannya masing-masing. Kita semua berperan penting untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan setara.